Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about the past tense. Okay, the past simple usually use the first case talk about the action that took place in the past. Jadi peristiwa pertama yang menandakan peristiwa itu past tense yang pertama adalah untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau atau aktivitas yang telah terjadi pada waktu lampau. For example, he got up, paid a bill and left. Got di sini adalah past, paid and left adalah past. Okay? Sedangkan I didn't read the letter, I just gave it to Lee juga merupakan bentuk past. Didn't di sini mengindikasikan ini adalah kalimat past. Sedangkan read kembali ke bentuk pertama, oke? Dan give di sini adalah verb kedua. And then the last is what did you say? Oke. Case kedua, the past tense talk about the state continue for some time, but there is no finished. Okay, for example, I went to school in Scotland at 2005. Jadi pada tahun 2005 itu saya itu pergi sekolah di Scotland. Okay? And then did she really work there for 10 years? Apakah dia benar bekerja di sana selama 10 tahun? Berarti durasinya kalau sekarang 2002 dia itu bekerja dari 2011 sampai dengan 2021. Okay? Itu adalah penganalogiannya. And then the last case, the past tense talk about the action that happened regularly in the past. Okay, for example, I often play tennis with her when I was in senior high school. Okay, jadi saya itu sering loh bermain tenis dengan si A waktu di SMA. Contohnya, karena sekarang saya sudah lulus dari SMA dan dia bukan teman saya lagi waktu di SMA karena saya pindah kota. Jadi saya tidak pernah lagi bermain tenis bersama dia. Oke, jadi I often play tennis with her. Ini kondisinya pada waktu lampau. Kapan? Pada waktu SMA atau senior high school. Next, to make our easy to indicate the sentence include in past sentence, we should use time signal. Jadi untuk memudahkan kita atau pembaca apakah ini kalimatnya pas atau tidak, kita bisa menggunakan time signal. Okay? Time signal itu adalah waktu yang biasa digunakan untuk mengindikasikan sentence itu adalah past tense. For example, ada yesterday, 2 days ago, last week, last month, last year. Boleh nggak sih last day? Last day nggak ada, yang ada yesterday. Kalau last day kan kemarin, berarti itu adanya adalah yesterday, oke? Atau in 2005, in 2010, and etc. Yang penting waktunya durasinya lampau, oke? Karena sekarang 2022 berarti 2021 juga bentuk lampau. Okay, next we are going talking about the form of past tense. So past tense here we are study 3 materials. The first is past tense, and then the second is past continuous, and the last is past perfect. Past simple. Okay, the formula subject plus verb to. Oke. Untuk yang irregular biasanya diakhiri dengan ed. Oke. Apa sih yang irregular? Irregular itu biasanya verb 2 yang perubahannya itu sama sampai dengan verb 3. Biasanya diakhiri dengan ed saja, kayak played, 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 played. Jadi verb satunya played, verb 2 played, dan verb 3 played. Oke. Nah, ini fungsinya apa untuk simple past? Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah untuk mengindikasikan sesuatu peristiwa yang telah selesai dilakukan pada masa lampau. Itu yang disebut dengan
past simple. And then past continuous itu rumusnya adalah subject, was, were, verb, ing. Was itu digunakan untuk apa sih subjeknya? Yaitu she, he, it. Sedangkan were adalah are, you, we, they. Oke. Penggunaannya kapan? An action in progress at the specific time in the past. Jadi waktu penggunaannya adalah waktu yang sedang terjadi pada waktu tertentu pada masa lampau. Oke. And then the last is past perfect. The formula of past perfect subject had plus verb 3. Oke. Jadi untuk past perfect kita menggunakan verb 3, bukan verb 2 lagi. And then penggunaannya kapan? Yaitu a past action happen before another past action. Jadi peristiwanya past perfect itu adalah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau sebelum peristiwa lain terjadi. Masih bingung ya? Oke, ayo kita analisa apa ya namanya? Ini saya menyebutnya chart. Oke, chart berikut ini agar kita lebih memahami bagaimana sih bentuk dari simple past, past continuous, dan juga past perfect. When John arrived, they had dinner. Jadi ketika John datang nih, mereka mengadakan makan malam. Oke, ingat ya. Ketika John datang, mereka mengadakan makan malam. Makanya ketika John datang itu tempatnya di sini. Setelah John datang baru mereka mengadakan makan malam. Makanya had dinner-nya kotaknya di depan arrive. Jadi setelah John datang, mereka mengadakan makan malam. Oke. Sedangkan untuk past continuous kita menggunakan when John arrived, they were having dinner. Ketika John datang nih, mereka itu sedang melakukan makan malam. Oke, misalnya mereka itu John itu datang pukul 7. Ternyata mereka itu melakukan dinner itu dari pukul 7 kurang 10 sampai dengan 7.30. Nah, durasi dari 7 kurang 10 sampai dengan 7.30 inilah yang disebut dengan past continuous. Oke. Jadi durasinya, spesifik time-nya pada waktu tersebut yang di kotak hijau, sedangkan when John arrive-nya ada pada durasi di tengah-tengah tersebut. Boleh nggak sih merah ini kita geser ke sini? Boleh. Yang penting kan masih sama, masih dalam durasi yang sama. Oke. Boleh nggak kita majuin dinnernya di sini, John arrive-nya waktu di akhir mereka sedang makan malam? Boleh. Yang penting durasinya pada saat sedang makan malam. Oke. And then the last is past perfect. When John arrived, they had dinner. Oke. Ketika John datang, mereka itu sudah selesai makan malam. Berarti John-nya itu datang pukul 7. Ternyata mereka sudah selesai makan malamnya jam 7 kurang 10. Oke, berarti mereka sudah makan malam duluan nih, udah selesai makan malam baru John datang. Ini yang disebut dengan chart dari past tense. Jadi yang pertama ini adalah simple past, yang kedua adalah past continuous, and the last is past perfect. Oke. Ini yang disebut dengan peristiwa masa lampau sudah selesai terjadi, lalu disusul dengan peristiwa lain terjadi pada waktu lampau. Ini yang disebut past perfect. Oke, kalau masih belum paham dengan chart ini, saya akan memberikan chart yang lainnya. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah chart dari simple past. Oke, we chart the last time we have been learned that simple past has form verb plus ed atau verb 2. Oke. Nah, ini garis tengah ini yang berdiri ini disebut dengan ini vertikal. Oke. Vertikal dan horizontal. Oke. Nah,
Yang berdiri ini atau yang horizontal ini disebut dengan waktu present atau sekarang, oke. Sedangkan future ini adalah masa depan kita, sedangkan past tense ini adalah waktu lampau. Jadi untuk simple past ini mulai dari sini sampai di sini ini yang disebut dengan simple past durasinya, oke. Maka di sini kita kasih tanda X. Oke, itu disebut dengan simple past. Nah, simple past itu digunakan untuk apa sih? Oke, yang pertama adalah finish action or situation in the past. And then the second is one thing happen after another. The example of simple past. Di sini kita pakai kata kerjanya yang regular verb walk. Oke. I walk. Tinggal ditambah verb 2. You walk. See it juga sama, walk. Jadi semua subjek untuk past itu tinggal ditambah subjek plus verb 2. Oke? Atau past. Jadi we work, you work, they work. Jadi semuanya sama. Oke. Next is the past form in the negative. Okay. I didn't work. You didn't work. Jadi semuanya ditambah did plus not plus verb 1. Kenapa ditambah verb 1? Karena did di sini sudah sudah mencerminkan kalau itu adalah bentuk negatif dari simple past, makanya work-nya kembali ke verb 1 karena sudah ada didn't, oke, atau did. And then I didn't work, you didn't work, she, he, it didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work. Jadi semuanya sama ya. And then for integrative form atau pertanyaan, kita tinggal did-nya kita majukan ke depan menjadi did I work, did you work, did she, he, it work, oke, did we work, did you work, or did they work. Jadi semuanya sama, did plus subject plus verb 1 dan jangan lupa tanda tanya. Oke. And then next is past continuous. Past continuous di sini kita menggunakan subject plus was, were, oke. And then plus verb ing. Oke. Nah, pas itu waktunya kapan sih untuk continuous? Nah, misal yang itu specific time tadi, misalnya kita menceritakan waktu lampau. Waktu lampaunya itu durasinya kapan? Misalnya waktunya ada 1 jam, ya berarti dalam 60 menit ini yang disebut dengan continuousnya atau waktu continuous atau yang sedang terjadi. Boleh nggak sih continuous di sini? Boleh, karena itu termasuk dengan durasi waktu yang ditentukan. Di sini boleh, boleh, di sini boleh, boleh, di sini boleh, boleh. Yang penting masih dalam lingkaran waktu yang telah disepakati. Oke. And then when we use past continuous, the first case is talk about the activity in progress at the moment in the past. And then the second, describe scenes in the story. Okay. And then the last is talk about the activity in progress when another interpret. Okay. Dan biasanya past continuous kita menggunakan time signal while, us, atau when. Okay. Contoh kalimatnya seperti apa sih? Kita bisa menggunakan I was walking. Nah, di sini subject was, were plus verb ing. Oke. Was untuk she, he, it, were untuk are you, we, they. Oke, next. She was walking, she, he, it was walking. Kalau we berarti kita harus memakai were. We were walking, you were walking, they were walking. Oke. Next, untuk past continuous in the negative, kita tinggal menambahkan not aja setelah was, were. Jadi,
kalimatnya menjadi I was not working, she was not working, she, he, it was not working. Where, we menjadi were, okay? We were not working, you were not working, they were not working. Jadi seperti itu ya, gampang. Next, interrogative in continuous, kita tinggal meletakkan was were-nya dipindahkan ke depan menjadi was I work. Kenapa work-nya itu kembali ke verb 1? Karena sudah ada was di sini untuk menandakan ini adalah past tense. Jadi was I work, was you work, was he it work, where we work, where you work, where they work. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah kita mengidentifikasi dari yang namanya past perfect. Past perfect di sini kita menggunakan subject had plus verb 3 atau past participle. Kapan sih past perfect itu durasinya? Nah, untuk past perfect itu durasinya adalah kegiatan yang masa lalu sudah terjadi, oke, tapi sebelum kegiatan ini terjadi, sudah ada kegiatan yang lain yang telah selesai dilakukan. Bingung? Kalau bingung, ayo kita lihat case-nya. Oke. Case-nya di sini adalah he just sat down to have lunch when the phone rang. Oke. Dia itu sudah duduk untuk menikmati sarapan. Nah, waktu dia duduk menikmati sarapan, ini ternyata telepon itu sudah berbunyi. Oke. Ini kan pada sarapan ini, misalnya kemarin saya itu mau sarapan, oke. Waktu saya mau sarapan ternyata telepon itu berbunyi terus. Nah, proses bunyinya telepon ini adalah pada saat saya itu belum memulai sarapan tapi teleponnya berbunyi. Jadi situasi telepon berbunyi ini yang disebut tadi past perfect-nya. Oke, jadi saya itu kemarin pagi itu mau sarapan. Nah, sebelum saya sarapan itu ternyata telepon ini sudah berbunyi terus-menerus. Oke, itu ada situasinya yang disebut dengan suatu kegiatan masa lampau yang telah terjadi, tapi sebelum ini sudah ada peristiwa yang terjadi lagi. Oke. Nah, the condition of simple past adalah talk about the action that happened before another action in the past. Oke, yaitu tadi ketika saya sarapan, taunya teleponnya sudah berbunyi. Biasanya time signalnya digunakan when, after, by the time, as soon as, lalu. Case yang kedua, past perfect itu juga mengindikasikan the action that happened before another action in the past. Oke. Kita lanjut saja ke contohnya. Once again, in past perfect kita menggunakan subject plus had and then plus verb 3 or past participle. Oke. Jadi I had walk, tinggal ditambah had, lalu walk-nya ini dalam bentuk ketiga. She had walk, she, he, it walk, we had walk. Jadi semuanya itu menggunakan had plus verb 3. Bagaimana untuk yang irregular? Kalau ini walk ini kan regular, tinggal ditambah ed aja, pasti sama. Kalau yang irregular berarti contohnya go menjadi gone. Oke. Berarti kalau I had gone, she had gone, she, he, it had gone. Oke. We had gone, you had gone, they had gone. Seperti itu. Karena buat satunya go, went, and gone. Oke. And then past perfect in negative tinggal ditambah not saja setelah had. Jadi I had not walked, she had not walked, she, he, it had not walked, we had not walked, you had not walked, they had not walked. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya saja.
And then the last is past in interrogative sentence. Berarti had-nya tinggal kita geser aja ke depan. Jadi had I work, had she work, had she hit work, seperti itu ya. Had we work, had you work, had they work. Okay, that's all about materials in simple past. And for all of you, please doing your assignment. Jadi tugasnya itu adalah silahkan membuat kalimat drink, swim, buy, work dalam bentuk past simple, positif, negatif, interrogatif, past continuous dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, dan past perfect dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Jadi satu kalimat ini nanti akan ada yang namanya 9 kalimat. 3 dalam bentuk simple past, 3 dalam bentuk continuous, dan 3 dalam bentuk past perfect. Swim juga begitu, 3 dalam bentuk simple past, 3 dalam bentuk past continuous karena ada positif, negatif, interrogatif gitu, dan begitu juga seterusnya. Silakan please submit your assignment in KCR tonight. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.